sekarang ini kan ada kebijakan dari Kemenperin terkait syarat-syarat untuk mengurus SNI wajib terhadap produk yang disyaratkan harus ada SNI-nya gitu ya. Nah, apa itu merek ya? Harus ada bukti kepemilikan merek. Nah, bagaimana dengan ya produk yang mau di SNI-kan diproduksi oleh produsen luar negeri dan pemohon SNI-nya adalah pemohon yaitu perusahaan yang berkedudukan di Indonesia tapi bukan sebagai produsen. Perusahaan ini yang mengajukan SNI terhadap produk merek yang diproduksi oleh produsen luar negeri. Nah, bagaimana persyaratan terkait mereknya ya? Jadi persyaratan terkait merek yang produsennya di luar negeri wajib mereknya dimiliki oleh si produsen luar negeri. Nah, si pemohon SNI dalam hal ini adalah perusahaan yang berkedudukan di Indonesia itu diwajibkan untuk mendapatkan izin ya penggunaan merek atau kita sebut dengan lisensi merek dari pemilik merek yaitu produsen luar negeri kepada si pemohon sebagai pengguna merek dari si produsen luar negeri. Nah, bagaimana cara membuatnya ya? Dalam lisensi merek ya ada syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat bukti perjanjian lisensi mereknya. Nah, apakah perjanjian lisensi merek ini wajib diaktakan atau bisa di bawah tangan ya? Karena para pihak yang membuat perjanjian lisensi adalah produsen luar negeri dan perusahaan dalam negeri ya, sebaiknya itu diaktakan ya. Sebaiknya itu diaktakan dan selanjutnya dicatatkan ke DJKI terkait perjanjian lisensinya sehingga mendapatkan nanti surat pencatatan perjanjian lisensi merek terdaftar. Nah, selanjutnya apalagi yang harus dilengkapi dalam pengajuan SNI adalah surat penunjukan sebagai distributor ya dari produsen luar negeri kepada si pemohon SNI. Nah, ini wajib diaktakan. Nah, bagaimana ya caranya ya untuk pelaku usaha bisa mendapatkan persyaratan tersebut? Nah, kita saat ini dengan praktisinya ya. Halo Ibu Rere. Halo, Oke, baik. Kita bertanya kepada praktisinya ya. baik. Bagaimana membuat suatu akta perjanjian lisensi terhadap merek terdaftar ya. Kalau lisensi itu kan di DJKI wajib yang sudah terdaftar. Terdaftar artinya sudah terbit sertifikat dan dalam masa perlindungan. Baik. Dan tentang syarat buat akta penunjukan sebagai perusahaan distributor di Indonesia, yang mana produknya itu diproduksi oleh produsen luar negeri dan mereknya dimiliki oleh produsen luar negeri. Silakan, ini praktisnya banget yang akan Oke, berbicara. baik. Untuk akta perjanjian lisensi itu ada beberapa syarat yang kita butuhkan. Di antaranya adalah yang pertama itu identitas dari pemilik tersebut, mana nama yang tercatat di dalam sertifikat merek itu adalah penghadap yang akan dihadapkan notaris untuk membuat dalam akta perjanjian lisensinya. Nah, setelah identitas kita sudah ada, sudah dilengkapi, maka kita akan meminta data selanjutnya yaitu berupa sertifikat mereknya yang tercantum atas nama pemilik dari merek tersebut yang masih berlaku. Lalu selanjutnya adalah syarat berikut jangka waktu dari perlindungan merek tersebut. Yang mana izin lisensi tersebut tidak boleh melebihi dari masa berakhirnya pelindungan merek tersebut. Kalau kesepakatan sudah terjadi, mereka kan ada beberapa item yang harus disepakati dan dituangkan dalam akta. Setelah disepakati dan dituangkan dalam bentuk akta, maka notaris itu membacakan isi dari perjanjian lisensi tersebut. Setelah dibacakan oleh notaris, maka para pihak menandatangani akta tersebut, maka berlakulah akta perjanjian lisensi tersebut bagi para pihak. Nah, untuk akta perjanjian penunjukan distributor, adapun syarat-syaratnya yang pertama mengenai identitas, lalu selanjutnya mengenai sertifikat merek masih berlaku, dan di dalam item-item tersebut menunjuk bagaimana letter of appointment-nya mereka dari pemilik yang dari luar untuk menunjuk distributor di Indonesia sebagai pemegang lisensinya, menjalankan dan mendistribusikan semua produk-produk yang dari pihak luar untuk di dalam akta penunjukan terhadap produk-produk yang akan mereka pasarkan. Kelengkapan dokumen tadi dengan letter of appointment, maka kita akan kembali menuangkan ke dalam akta yang mana itu akan notaris bacakan.
Setelah dibacakan, mereka sepakat, sudah ada penunjukan, mereka tanda tangani, lalu akta tersebut itu akan menjadi pegangan bagi mereka sebagai salah satu syarat untuk pengurusan izin selanjutnya. Baik, begitu uraiannya Ibu Reni, bagaimana syarat-syarat untuk pembuatan akta perjanjian lisensi dengan akta penunjukan distributor dalam pembuatan akta tersebut. Oke, baik. Jadi dijelaskan teknisnya pembuatan akta perjanjian lisensi di hadapan notaris dan akta penunjukan distributor atau akta penunjukan sebagai perwakilan resmi yang memperdagangkan merek produk yang diproduksi oleh produsen luar negeri di Indonesia. Nah, selanjutnya ya, terhadap akta perjanjian lisensi agar bisa berakibat kepada pihak ketiga wajib dicatatkan ke DJKI. Ya, ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum. Nah, bisa dicatatkan sendiri, bisa menggunakan jasa konsultan HKI ya. Nah, nanti selanjutnya akan mendapatkan surat pencatatan perjanjian lisensi merek terdaftar. Nah, catatannya tadi adalah di hide ya. Untuk perjanjian lisensi, objek mereknya wajib sudah terdaftar. Sudah terdaftar artinya sudah terbit bukti kepemilikannya berupa sertifikat merek dan sedang dalam masa perlindungan. Untuk lisensi atau izin penggunaan merek tidak boleh melebihi dari masa perlindungan. Jadi tidak boleh melebihi dari tanggal berakhir perlindungan. Jadi kalau misalnya tanggal berakhir perlindungannya 6 Februari 2026, maka perjanjian lisensinya hanya bisa sampai tanggal 5 Februari 2026. 1 hari ya? Iya, H-1 dia. Oke, nggak boleh melebihi. Namanya izin menggunakan kan? Iya. Ya, nggak boleh melebihi dari tanggal berakhir. Nah, selanjutnya akan mendapatkan surat pencatatan perjanjian lisensi. Nah, surat pencatatan perjanjian lisensi inilah yang dilampirkan di dalam permohonan SNI, termasuk akta perjanjian lisensinya dan termasuk juga akta penunjukan distributornya. Nah, itu dia untuk syarat-syarat mengurus SNI jika produsennya dari luar negeri. Demikian, semoga ini bermanfaat. Salam Rensmart.